Eits, tunggu dulu. Ini ada salju di Pati. Tuh kan, nggak percaya. Loh, Mbak. Mbak, bentar, ini bukan tempat mainan ini. Kalau mau ya itu tolong dibantu. Oh iya Pak Ade, mana saya bantuin proses pembuatan kapuknya. Mana? Seperti apa? Mau bantu deh. Ya itu tuh. Astaga, ternyata ini cuma kapuk alias randu, bukannya salju. Ya, memang khayalan tak selamanya jadi kenyataan kan? Jadi gini Cin, proses pembuatan kasur dari kapuk. Sebelum kapuk mulai diolah, randunya harus dipisahkan dulu dari kulitnya tuh. Kumpas kulit randu, kemudian keluarkan serat kapuk yang ada di dalamnya. Gampang kok, tinggal belah dan kerok menggunakan pisau, serat kapuk akan terpisah dengan sendirinya. Randu atau buah kapuk yang memenuhi syarat untuk diolah, haruslah randu yang baik alias setelah kering. Ciri-cirinya, kulit randu atau buah kapuk berwarna kecoklatan dan agak sedikit keriput. Untuk randu yang telah mengering di pohon, biasanya sih serat kapuk akan menyembul keluar dari kulitnya. Ribuan buah randu bisa dikupas setiap harinya. Jangan ditanya berapa berat serat kapuk yang dihasilkan. Lihat sendiri tuh, baru sekitar 2 jam bekerja, seisi ruangan udah penuh sama kapuk. Ahai! Nah, ini selanjutnya, bagian yang paling seru. Untuk memastikan hasil kupasan kapuk tadi benar-benar kering, dibutuhkan proses penjemuran. Karung-karung berisi serat kapuk hasil kupasan, kemudian diratakan dalam sebuah ruang terbuka. Tempat pengeringan ini dikondisikan sedemikian rupa dengan bagian atasnya dilapisi jaring atau kelambu. Tujuannya jelas, supaya serat-serat kapuk yang sudah mengering tidak berterbangan keluar saat tertiup angin. Wih, lihat tuh kapuk yang pada terbang. Berasa lagi hujan salju ya. Ahai, lebay deh. Untuk lamanya penjemuran bervariasi, berkisar antara 2 hingga 5 jam tergantung panasnya terik matahari. Oh iya, karena mudah terbakar, di sini bara api sekecil apapun sangat dihindari. Begitu pula dengan air hujan. Hujan bukanlah kawan, mendung sedikit saja, jemuran kapuk harus buru-buru dimasukkan. Tapi kalau cuaca aman dan mendukung, jangan sampai lupa ya, serat-serat kapuk harus rajin dibolak-balik selama proses penjemuran. Warna kapuk yang menjadi sedikit cerah serta biji-biji yang mulai berjatuhan di lantai menandakan serat kapuk mulai mengering. Yang paling jelas terlihat sih kalau serat kapuk mulai banyak tertiup angin. Artinya kandungan air sudah berkurang dan berat serat kapuk menjadi ringan. Yuk kita angkat jemurannya. Ayo, semangat. Dorong terus ya. Ahai! Proses belum selesai nih. Serat kapuk kering hasil penjemuran masih harus melewati tahapan berikutnya, yaitu pemisahan serat dengan kelenteng alias biji kapuknya. Kali ini, biarkan mesin yang bekerja. Serat-serat kapuk yang terhisap corong mesin akan digiling atau diputar di dalam hingga bijinya rontok. Sementara pada lubang terpisah, serat-serat kapuk yang sudah bersih dari biji akan tersembur keluar tuh. Dari sini, kapuk-kapuk dengan kualitas super biasanya akan dipres atau dikirim lagi ke pabrikan besar untuk diolah menjadi kasur berkualitas ataupun bahan industri garmen atau tekstil. Sementara sebagian lainnya akan dimanfaatkan sendiri sebagai bahan isian bantal, guling, ataupun kasur-kasur lantai. Lagi-lagi, proses pengisian kapuk ke dalam sarung kasur lantai pun dilakukan secara manual. Kalau sudah padat, tinggal dijahit saja bagian sisinya. Kasur lantai bakal dijemur lagi dan dibersihkan dari serat-serat kapuk yang masih menempel. Oke, beres. Kasur siap untuk dipasarkan. Kasur-kasur ini dibanderol dengan harga relatif murah loh. Hanya di angka seratusan ribu rupiah saja. Heads, tapi jangan anggap remeh produksi kapuk dari Pati ini. Jangkauan pemasarannya sudah luas, hampir ke seluruh Indonesia.
Bahkan ada juga yang diekspor ke pasar luar negeri. Wah, kayaknya lagi ada pesta besar nih. Rame banget tuh. Sekarang memang jadi hari yang spesial bagi warga desa Sukolilo, Kabupaten Jawa Tengah. Warga desa menggelar hajatan akbar yang bernama Meron untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Meron memiliki makna dari beberapa bahasa. Merujuk dari kata dalam bahasa Arab yakni mi'raj, Meron memiliki makna dinaikkan ke tempat yang tinggi. Kalau dalam bahasa Kawi, Meron artinya gunung. Gunungan atau meron diarak warga keliling desa. Asal tahu aja, gunungan setinggi ini dirangkai dari susunan rengginang dan kue cucur loh. Ahai! Nah, kalau dalam bahasa Jawa kuno, meron berasal dari kata merong yang berarti perang. Maklum saja, tradisi meron memang sudah berlangsung ratusan tahun semenjak zaman perang melawan penjajah dulu. Wah, sampai sekarang tradisinya masih eksis. Ahai! Tradisi meron sudah berusia lebih dari 400 tahun loh. Dimulai sejak abad ke-17, tepatnya di tahun 1600-an. Menilik sejarahnya, konon ketika itu desa Sukolilo masih berbentuk kademangan yang dipimpin oleh Demang yang masih keturunan Kesultanan Mataram bernama Surokerto. Surokerto adalah satu dari 5 bersaudara yang dikenal dengan julukan Pendowo Limo. Suatu hari, Surokadam, kakak dari Demang Surokerto yang sedang berkunjung ke Mataram, dikejutkan dengan amukan seekor gajah yang membuat prajurit Kesultanan Mataram lari ketakutan. Usut punya usut, gajah titihan atau kendaraan sang sultan ini mengamuk lantaran ditinggal mati oleh pawangnya. Melihat Surokadam mendekat, sang gajah semakin marah lalu melilit tubuh Surokadam dengan belalainya. Maksud hati ingin membanting. Namun siapa sangka tenaga sang gajah tak sanggup untuk mengangkat tubuh Surokadam. Dengan kesaktian, Surokadam berhasil naik ke punggung sang gajah, lalu menjinakkannya. Semenjak saat itulah Surokadam dipercaya menjadi pawang gajah Kesultanan Mataram yang baru. Suatu ketika, wilayah Pati dianggap hendak melakukan kudeta kepada Kesultanan Mataram. Lantaran dianggap sakti dan lebih paham wilayah, maka diutuslah Surokadam untuk menaklukkan Pati kembali dan berhasil. Karena pulangnya dari Pati akan ke Mataram itu kebetulan sudah tahu bahwa ini menjelang Grebek. Sekaten di sana, kalau mengadakan sekaten di sana jelas ketinggalan, maka dengan izin Sang Sultan di Sukolilo diizinkan untuk mengadakan Maulid Nabi ala Grebek. Allah Grebek, tetapi hanya dipesan jangan sampai dengan nama sekaten, kemudian wujudnya jangan disamakan dengan yang ada di sana. Makanya tradisi meron di Sukolilo diadakan sejak saat itu untuk memperingati Maulid Nabi yang mengadopsi dari tradisi grebek sekaten di Yogyakarta. Satu hari jelang puncak acara meron di Sukolilo, masyarakat Dukuh Sanggerahan yang merupakan kerabat dari keturunan Pandowo Limo biasanya menggelar acara pawai Pandowo Limo. Gunungan meron miniatur dibuat dan dipawai bersama warga dengan berpakaian tradisional. Tak lupa juga, iring-iringan kesenian serta hiburan setempat juga ikut memeriahkan loh. Wah, ramai ya, tapi ini belum seberapa. Puncak acara belum dimulai. Pada malam harinya, ribuan warga Sukolilo kembali turun ke jalan. Rangkaian pesta kembang api serta hiburan rakyat berupa atraksi dan pentas seni juga dipertunjukkan. Wah, lagi goreng apa nih? Katanya mau pawai Gunungan Meron, kok malah masak-masak? Eits, tenang dulu dong. Gunungan Meron yang akan diarak memang tersusun dari rangkaian rengginang serta kue cucur. Rengginang dan kue cucur berbahan dasar beras atau ketan sebagai simbol kerekatan atau kerukunan serta persaudaraan. Nah, tugasnya kaum laki-laki nih untuk menyusunnya menjadi sebuah gunungan utuh. Kalau rengginang bundar yang besar disebut dengan ampiang, sedangkan rangkaian rengginang kecil-kecil disebut dengan once.
Ampyang atau rengginang bundar menjadi perlambang tameng perang atau perisai dari segala keburukan. Sementara kue cucur sebagai perlambang kesatuan tekad, semangat, serta kebersamaan. Sedangkan rengginang kecil yang disusun menjadi once menjadi simbol bunga melati, perlambang kusuma bangsa yang menjadi tirai semuanya. Gunungan akan disusun atau didirikan di atas sebuah ancak dengan 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama berisi lauk pauk sebagai perlambang keimanan seseorang. Kedua berisi 5 macam buah-buahan sebagai perlambang 5 rukun Islam. Yang paling dasar berisi nasi ruroh sebagai perlambang keihsanan atau perbuatan yang baik sesama manusia. Oh iya, pada puncak Gunungan Meron juga diletakkan sirahan atau mustoko jago berupa ornamen ayam jago sebagai simbol sesuatu yang diandalkan. Soalnya dulu warga Sukolilo menjadi prajurit andalan keraton. Nah, susunan ancak dan Gunungan Meron inilah yang diarah keliling desa Sukolilo. Dipajang sepanjang jalan dari masjid ke selatan ke utara. Setelah selesai dibagikan ke masyarakat. Diawali kirap atau gebyar Sultan Agung yang menampilkan pawai seni serta hiburan rakyat. Barulah pada siang harinya, Gunungan Meron mulai diarak dari rumah masing-masing sesepuh atau perangkat desa menuju ke depan Masjid Desa Sukolilo. Tapi, waduh, ini pada semangat banget sih. Belum sempat Gunungan Meron berdiri, makanan di atas ancak sudah jadi rebutan tuh. Katanya sih, mendapat nasi pada susunan ancak bisa membawa berkah. Ah, apa iya? Ahai! Setelah semua Gunungan Meron telah berdiri, puncak acara tradisi Meron Desa Sukolilo pun siap diakhiri. Semoga segala tradisi dengan niat dan tujuan baik tetap terjaga lestari. Endes, pedasnya sambal penyet menyatu banget dengan gurihnya daging ikan bandeng asap. The seasons turn and change. Di Kecamatan Juwana, industri rumahan pengolahan ikan bandeng cukup banyak dijumpai. Bandengnya pasti segar. Untuk membuat bandeng tanpa duri, bersihkan sisiknya dulu. Mulai dari bagian ekor menuju kepala ya. Lalu belah bandeng menjadi 2 bagian. Buang duri atau tulang utama ikan bandengnya. Dan jangan lupa, jeroan serta kotorannya harus dibersihkan juga ya. Oh iya, duri-duri yang masih menempel pada daging bandeng akan disisir menyeluruh. Semua dilakukan manual, dicabuti satu persatu. Jadi nggak ada deh ceritanya keselak duri ikan. Ahai! Eits, tenang aja. Durinya ini bakal dimanfaatkan jadi olahan lain seperti kerupuk, snack, atau makanan ringan. Wah, semuanya berguna ya. Nah, bandeng tanpa duri sudah jadi dan siap untuk dikemas. Nah, kalau ini ikan bandeng asap. Memang gak terlalu sulit bikinnya sih, cuma dibutuhkan kesabaran karena proses pengasapannya makan waktu lama. Kalau mau tekstur ikan asapnya kering dan sedikit keras, proses pengasapannya bisa berlangsung berhari-hari. Ini juga yang bikin ikan semakin awet. Sedangkan kalau mau ikan asapnya bertekstur lembut dan ingin segera disantap, proses pengasapan gak perlu terlalu lama. Cukup 15 hingga 30 menit saja lamanya. Eits, jaga apinya ya, jangan sampai ada api yang berkobar. Soalnya nih, proses matangnya ikan asap hanya berasal dari hawa panas asapnya saja. Aroma ikan asapnya juga bakal khas banget tuh, nikmat. Ini udah diambil, Bu. Ya, langsung dikukus aja ya. Mengukus bandengnya sekitar 10 menit dengan api sedang. Wah, bandengnya sudah matang tuh. Supaya lebih mantap, balurkan sambal terasi di atas bandeng asap, lalu penyet dengan cobek. Rasanya pasti mantap. Heits, mau tahu cara bikin sambalnya? Nih, kita kasih tahu ya.
Sambal untuk bandeng asapnya cuma cabai, bawang merah, tomat, garam, dan terasi. Ulek deh sampai halus. Tunggu dulu. Masih ada satu menu bandeng yang lain, Cin. Otak-otak bandeng. Bumbunya gampang kok. Yang penting sih bawang merah dan bawang putih, telur dan tepung terigu. Pukul-pukul bandengnya dengan cobek ya. Harus keras supaya duri-duri ikan bandengnya hancur atau malah mudah dikeluarin. Bersihkan bagian kepalanya. Shh, perhatiin ya, untuk membuat otak-otak bandeng, bagian badan bandeng gak dibelah. Proses pencucian harus benar-benar bersih dari bagian luarnya juga bagian dalamnya. Sesudah itu, ikan bandengnya digeprek-geprek lagi dengan cobek untuk memastikan duri-duri dalam daging ikan bandengnya benar-benar hancur atau halus. Oke, pisahkan daging dari kulit ikan bandengnya ya. Caranya, cukup kerok atau keluarkan daging di dalam ikan dengan sendok seperti ini nih. Iris kasar bawang putih dan bawang merah secukupnya. Panaskan minyak. Lalu goreng bawang putih dan bawang merah hingga berubah kecoklatan. Angkat dan siap untuk diulek. Masukkan 3 sendok garam, merica, serta bubuk pala. Ulek hingga halus. Campurkan dengan daging ikan bandeng yang tadi telah dikeluarkan. Tambahkan 3 butir telur serta tepung terigu secukupnya. Aduk hingga merata. Beres! Masukkan lagi campuran daging ikan serta bumbu tadi ke dalam kulit ikan bandeng. Wah, agak ribet sih, tapi bikin penasaran. Kayak apa sih rasanya nanti? Iya kan? Ini harus sampai penuh apa gimana? Iya, penuh. Apa nanti kalau matang nggak tumbah? Enggak. Ikan bandeng kaya akan gizi dan nutrisi. Kandungan protein hewani pada ikan bandeng dapat memenuhi kebutuhan protein tubuh dalam sehari. Hebatnya lagi, kandungan omega 3 pada ikan bandeng konon katanya jauh lebih tinggi loh ketimbang kandungan omega 3 dari ikan salmon. Wah, sudah enak, menyehatkan pula nih. Ahai! Oke, waktunya mengukus. Bungkus daun pisang supaya rasanya semakin maknyus. Gunakan api sedang hingga besar untuk proses pengukusan. Lamanya sekitar 30 menit, supaya matang serta lembut dagingnya. Wah, wangi ya. Diambil ya, Bu? Iya, diambil. Angkat, lalu potong otak-otak bandengnya sesuai selera. Kelihatannya sudah selesai nih. Hah? Belum? Ya ampun, ternyata otak-otak bandengnya masih harus digoreng nih. Gunakan minyak yang benar-benar panas ya. Gak perlu lama menggorengnya. Pokoknya kalau sudah berubah warna jadi kecoklatan, siap diangkat, terus sajikan selagi hangat. Endes. Pedasnya sambal penyet menyatu banget dengan gurihnya daging ikan bandeng asap. Kalau otak-otak ikan bandengnya, gak usah ditanya lagi deh. Renyahnya kulit ikan bandeng di luar, berpadu lembutnya otak-otak daging ikan di dalamnya. Cukup dengan sambal dan nasi hangat, rasanya sudah nikmat. Semoga semua pecinta ragam Indonesia tetap setia menanti tayangan esok hari ya. Cintailah Indonesia dengan keragamannya. Cintai ragam Indonesia. Dadah!